Al-Maidah ayat berapa? 79. Terakhir 79. Terakhir 79. Hari ini 80. Oh ya, ini hari ini 80 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan surat Al-Maidah. Kita di ayat ke-80. Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas Allah Subhanahu wa taala menyatakan perbuatan Bani Israel yang mengakibatkan mereka ini terkutuk atau terlaknat, dilaknat atau dikutuk melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Nah, itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas dan tidak saling mencegah perbuatan mungkar atas apa yang mereka perbuat. Kemudian di ayat 80 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampak dari semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim fil adzabi hum khalidun. Tara, kamu akan melihat, yaitu kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat, atau siapapun yang sejalan dengan Nabi Muhammad SAW di masa itu pasti akan melihat. Nah, kalau ucapannya taro, kamu akan melihat, berarti yang dilihat itu ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, ada di sekitar orang-orang yang sejalan dengan Nabi Muhammad. Jadi memang ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu. Tara katsiran minhum. Engkau akan melihat katsiran minhum. Di antara mereka itu dalam jumlah yang besar. Yatawallawna alladzina kafaru. Mereka itu akan saling mendukung dengan orang-orang kafir. Dari kata wali lagi ya. Akan saling mendukung dengan orang-orang kafir. Siapa mereka ini? Yang dimaksud mereka di sini, kata ahli tafsir adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dilaknat itu ya. Yang perbuatan mereka itu turun-temurunnya di zaman datuk-datuk mereka itu menjadikan mereka itu terlaknat. Nah, yang ada di hadapanmu ini, kamu akan melihat orang-orang Yahudi itu, sebagian besar dari mereka itu saling mendukung dengan orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di sini? Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik Mekah. Jadi mereka sama-sama, sebetulnya mereka itu tidak saling bersahabat gitu ya. Pada awalnya mereka itu tidak saling bersahabat, tapi seperti yang saya sampaikan itu, musuhnya musuhmu adalah kawanku. Mereka orang ahlul kitab itu memusuhi Nabi Muhammad SAW.
orang-orang musyrik itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Musuhnya musuhmu adalah temanku. Karena mereka memiliki musuh yang sama, yang membahayakan mereka. Akhirnya mereka itu saling dukung-mendukung. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling dukung-mendukung dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan maksiat. Ya, siapa? Yang mereka musuhi adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Yang mereka ingin hentikan adalah ajaran yang benar yang dibawa risalahnya oleh Rasulullah SAW. Mereka semua punya kepentingan untuk saling dukung-mendukung itu. Orang-orang Yahudi, seperti yang kita ketahui, mereka itu sangat terpukul sekali. Pertama, terpukul pada saat Nabi yang terakhir diutus itu bukan dari golongan mereka. Jadi mereka ini punya kesombongan yang sangat tinggi sekali. Merasa bangsa mereka ini bangsa yang paling mulia, ras mereka ini ras yang paling unggul. Karena di jalur keturunan mereka ini banyak sekali para nabi. Seperti yang kita ketahui, nasab itu sama sekali tidak ada artinya jika tidak dibantu dengan ketakwaan. Nah, tapi mereka ini hanya mengandalkan keturunan-keturunan itu tadi. Sehingga ketika mereka itu merasa bangga dengan nasabnya, lalu nabi yang terakhir itu turun bukan dari nasab mereka. Padahal itu yang mereka nanti-nantikan. Nabi yang terakhir ini kan nabi yang paling istimewa sekali. Seperti yang disebutkan di dalam sejarah itu. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, beberapa pendeta Yahudi itu masuk ke kota Mekah. Sampai di perbatasan Mekah, dia tanya, apa ada yang lahir seorang bayi yang namanya Ahmad? Kata mereka, lahir malam ini seorang bayi. Anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, dia lahir dalam keadaan yatim, namanya Muhammad. Semua ciri-cirinya seperti yang mereka ketahui di dalam kitab. Pada waktu dengar kalimat itu, pingsan. Pendeta-pendeta itu pingsan sambil meneriakkan, zahabatin nubuwah anna. Kenabian telah hilang dari ras kami. Padahal kan yang menentukan itu bukan mereka. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau hidupnya pasrah sama Allah, dia tidak akan sakit hidupnya. Kalau dia tahu ini yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah, ini tidak diberikan ke saya, ya selesai. Tapi kalau dia memaksa Allah memberikan kepada dia sesuatu, hidupnya pasti sakit. Sebab yang dia paksa itu tidak bisa dipaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dipaksa. Dia memutuskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tu'til hikmah man tasha, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan bagi siapa yang dia kehendaki, mencabut kekuasaannya dari siapapun yang dia kehendaki. Allah memuliakan sekelompok kaum yang dia kehendaki, dan Allah merendahkan siapa yang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kekuasaan kepada kita, sakit hidup kita. Allah memaksa kita untuk memberikan nasab, memberikan keistimewaan ke dalam diri kita, sakit hidup kita ini, pusing terus nanti hidupnya. Pasti kita nanti akan jengkel terus hidup kita ini, dan cara berpikir kita ini akan buruk nanti, terbalik-balik seperti orang Yahudi ini. Seperti orang Yahudi. Jadi mereka punya kepentingan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada kepentingannya. Pertama, kepentingan ras mereka. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Karena mereka ini tinggal di Madinah, kaum Aus dan kaum Khazraj, asli penduduk Madinah itu kaum Aus dan kaum Khazraj, itu dua kabilah terbesar yang ada di kota Madinah itu. Mereka memanfaatkan kaum Aus dan Khazraj ini untuk mengeruk keuntungan dari keduanya. Jadi
Mereka ini sekelompok Yahudi ada yang mendukung Aus, kelompok Yahudi yang lain mendukung Khazraj, dan mereka ini saling bertikai, mengkondisikan supaya Aus dan Khazraj ini saling bertikai. Yang satu dengan yang lain saling memukul, saling menyakiti, saling berperang. Makanya Aus dan Khazraj ini perang dalam kurun waktu yang sangat lama sekali, tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Yang menjadikan perang ya orang Yahudi ini. Orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketika mereka perang, mereka ini beli senjata, yang buat senjata orang Yahudi. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pinter-pinter, ya. Nggak pinter-pinter sampai sekarang. Nah, dan keuntungan politik karena ada dukung-mendukung yang satu dengan yang lain. Masuklah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, merukunkan antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Pusing ini orang Yahudi ini. Ini kalau rukun, yang mau beli senjata kami siapa? Tidak ada yang beli senjata kami. Jadi Nabi ini sudah satu, merebut kenabian dari ras mereka. Kedua, menghabisi ekonomi mereka. Nah, makanya kalau sampai sekarang seperti itu ya. Umat Islam ini diadu terus ada pihak ketiga yang punya kepentingan. Kalau kita rukun, pihak ketiga yang punya kepentingan ini pusing. Keuntungan mereka ini habis. Dari sisi politik, apa yang sudah mereka rencanakan bisa gagal. Tapi umat Islamnya tidak pinter-pinter. Senang bertengkar yang satu dengan yang lain. Bertengkar masalah madhab, bertengkar masalah ekonomi, bertengkar masalah tauhid, bertengkar masalah kunut, bertengkar masalah tahlil. Ini yang terakhir tengkar masalah nasab. Itu udah kayak Yahudi ini ya. Sama seperti Yahudi. Diadu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ada pihak ketiga yang diuntungkan, yang puas dengan pertikaian yang terjadi ini. Harusnya kita ini menggunakan akal, belajar dari sejarah yang terjadi. Nah, di mana-mana umat Islam, lihat negara yang ada umat Islam, tidak ada yang rukun, mesti berkelahi semuanya. Dari mulai Yaman, dari mulai Syria, dari mulai Irak hancur, Libya juga seperti itu, negara-negara Afrika. Kalau kita lihat perang semuanya, kacau antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesadaran kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan menjadikan mereka hidup rukun dan damai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mereka punya kepentingan ini. Itu sebabnya masuknya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah bersama para sahabat itu menjadikan mereka pusing. Sebaliknya, di samping mereka ada orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu juga punya kepentingan sehingga mereka melawan Nabi Muhammad SAW. Kepentingannya sama sekali bukan kebenaran, kepentingan dunia ini ya. Nah, banyak sekali sampai zaman ini banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan dunia tapi seakan-akan dia itu membawa kebenaran. Yang di bawah ini yang gampang dibodohi itu diputar balikkan, yang di bawah ini dapat sakit, yang di atas dapat senang. Yang di atas ini dapat senang. Jadi yang di bawah ini hanya pion-pion saja yang setiap hari sibuk di media sosial, saling perang, saling debat, otaknya pusing, sholatnya jadi tidak khusyuk, mau ngaji malas, mau zikir malas karena hari ini saya kalah debat. Pusing. Yang di atas itu tidur enak, nyenyak, makannya enak. Yang di bawah ini bodoh, tidak dapat apa-apa setiap hari. Diadu terus seperti yang di atas itu seperti lihat ayam, ngadu kambing. Jadi dia puas dengan pertikaian yang terjadi. Kita jangan mau diadu seperti itu. Jangan mau kita jadi pion. Jangan mau terlibat dengan pertikaian yang tidak ada manfaatnya. Setiap orang Islam bersyahadat itu saudara kita yang harus kita lindungi, yang harus kita doakan. Apalagi nanti sebentar lagi 2024 ada politik.
Siapa yang kena ini? Umat Islam lagi. Karena ini jumlahnya paling besar di Indonesia, tapi tidak pinter-pinter. Nah, harusnya sudah pinter. Tahun politik yang lalu tahun berapa? 2000 berapa? 2019. 2019 yang ini bela A, bela B. Yang dibela ini dua-dua gontok-gontokan ini, yang dibela sudah duduk barengan. Yang bela sampai sekarang belum rukun-rukun. Kalau ini belum pinter, ya sudah keterlaluan. Berarti lebih bodoh dari sapi dan kambing. Kalau masih dakwah politik di masjid-masjid, berarti bodohnya luar biasa. Kalian ini cuma dimanfaatkan. Yang di atas ini mainan. Mainan ini mainan catur. Kita ini pionnya. Yang di bawah mengumpulkan dosa, mengumpulkan penyakit. Mengumpulkan penyakit. Jangan mau dibodoh-bodoh. Sudah. Urusan politik itu bukan urusan kita. Boleh enggak saya pilih? Boleh. Tapi enggak usah dakwah politik. Dakwah kita ini Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, akhlak, budi pekerti yang baik. Jangan pernah dakwah politik. Ini Islam dari ini. Wah itu sama sekali. Buang, masukkan sampah itu. Semuanya sama. Semuanya sama. Karena semuanya sudah ada yang mengatur di atas ini. Nah ini salah satu contoh. Orang Yahudi itu musuhan sama orang Arab. Tidak pernah ada sejarahnya orang Yahudi itu teman sama orang Arab ini tidak ada. Tapi dalam hal ini mereka bisa teman. Sama orang musyrik Mekah. Orang Arab ini. Ini kalau dimasukkan akal ini, ya Allah. Tidak masuk akal orang Yahudi bisa temenan sama orang Arab. Tapi pernah temenan. Berteman dengan orang-orang Arab Mekah, musyrik Mekah. Kok bisa? Karena musyrik Mekah ini punya kepentingan politik juga. Sebab mereka pembesar-pembesar Mekah itu, mereka ini hidup menindas orang-orang yang lemah, dan mereka ini sibuk orang-orang Arab di masa itu juga dibuat bangga dengan kabilah-kabilah. Jadi ada kabilah-kabilah yang mulia juga di masa itu. Mereka di masa jahiliyah, masuknya Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi Muhammad, kemudian membawa risalah Islam, memuliakan seluruh kabilah, membebaskan budak, menghormati kaum wanita. Ini semua pukulan buat mereka. Mengajak bangsa Arab di waktu itu menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang satu. Padahal mereka ini cinta dengan 360 berhala. Yang buat patung juga bingung itu. Tidak menyembah figur, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu mendapat tekanan sampai terusir dari kota kelahirannya. Tidak cukup di situ. Orang-orang Yahudi ini kemudian mendatangi orang-orang musyrik Mekah, mengompori mereka untuk menghabiskan Nabi Muhammad SAW. Sudah hijrah ini kamu biarkan dia lari ini, tidak selesai. Ancaman kamu ini tidak selesai, kata orang-orang Yahudi. Ini harus dihabisi. Kalau enggak, akidah mereka ini akan terus berkembang karena dia masuk ke Madinah saja, dua kabilah yang perang selama puluhan tahun bisa damai kok. Bisa damai. Sebentar lagi kalau kalian tidak menghabisi Muhammad dengan sahabatnya, kalian juga akan habis, kata orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka saling bersekongkol, yang satu dengan yang lain saling mendukung. Bagaimana mendukungnya? Ya membuka jalan yang satu dengan yang lain. Orang Yahudi itu membuka jalan untuk orang-orang musyrik Arab itu untuk masuk menyerang kota Madinah. Puncaknya pada waktu perang Khaybar. Gitu ya. Sehingga menjadikan Bani Quraidah itu yang laki-laki semua disembelih. Karena melanggar janji. Mereka itu punya perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Punya perjanjian untuk saling menjaga kota Madinah
walaupun agamanya beda. Jadi Nabi itu pemikirannya sudah maju ke depan, gitu ya. Sebelum ada Pancasila, Nabi itu sudah Pancasila, gitu ya. Pikirannya sudah ke depan Nabi Muhammad SAW. Bisa saling rukun, hidup berdampingan, membuat perjanjian untuk saling menjaga stabilitas kota Madinah dari segala kelompok orang yang akan menghancurkan Madinah. Dan perjanjiannya dengan Yahudi. Yahudi ada 3 kabilah waktu itu. Satu persatu mereka ini melanggar janji sampai yang terakhir adalah Bani Quraidah. Pada waktu perang Khaybar, Nabi itu dikepung oleh seluruh kabilah Arab. Kota Madinah itu dikepung, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Selama berhari-hari ini. Jadi makanan habis semuanya, orang banyak kelaparan. Yang Nabi waktu itu membuat parit gitu ya. bukan perang Khaybar, perang Khandaq, saya salah. Perang Khandaq. Kalau perang Khaybar perang melawan Yahud gitu ya. Perang Khandaq. Nabi membuat parit itu. Bani Quraidah itu ada yang menyusup keluar dari kota Madinah mau memberikan jalan kepada orang-orang Yahudi dan memberikan informasi. Sampai ketahuan Nabi Muhammad SAW. Setelah orang-orang musyrik Mekah itu berhasil diusir, Allah menurunkan angin yang sangat kencang sehingga mereka itu porak-poranda. Langkah yang dilakukan Nabi setelah itu adalah menghakimi Bani Quraidah, suku Quraidah ini. Pada waktu Nabi mau menghakimi mereka itu bilang, kami tidak mau dihakimi oleh engkau, hai Muhammad. Oleh siapa kamu mau dihakimi? Oleh salah satu sahabat, saya lupa namanya sahabatnya, disebutkan namanya, kami maunya dihakimi oleh sahabatmu itu. Karena sahabatnya Nabi ini hubungan dagang dengan Bani Quraidah. Mereka menganggap karena hubungan dagang terus setiap hari ketemu, pasti hukumannya akan lunak. Mereka ini salah. Padahal Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Sahabat rahmatnya tidak ada seujung kukunya dengan rahmat Nabi. Coba itu yang menghakimi Nabi Muhammad, maksimal paling diusir oleh Nabi dari kota Madinah seperti kabilah-kabilah yang lalu. Tapi karena dia tidak mau dihukumi oleh Nabi Muhammad SAW, minta dihukumi oleh salah satu sahabatnya yang biasa dagang, dipanggil oleh Nabi. Sahabat itu dalam keadaan terluka, sudah mendekati kematian. Digotong bareng-bareng itu, ini kamu minta dihukum oleh kamu. Kira-kira hukumnya apa? Kata sahabat ini, yang laki-laki dipenggal semuanya. Loh, kaget mereka. Kita kan biasa hubungan dagang. Ya, hubungan dagang dengan agama lain. Kalian ini membahayakan seluruh penduduk di kota Madinah. Akhirnya yang laki-laki semuanya dipenggal. Dilaksanakan hukum itu. Yang perempuan dinikahi. Perempuan-perempuan Yahudi itu. Yang laki-laki dipenggal semua. Seperti hukum sahabat itu ya. Nah, kembali kepada ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan pemimpin orang Yahudi waktu itu yang berpura-pura pro kepada Rasulullah SAW, tapi di belakang dia itu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Arab Mekah, saling dukung-mendukung maksudnya ya. Pemimpinnya namanya Ka'ab al-Ashraf, Ka'ab ibn al-Ashraf kalau tidak salah, nanti dicek lagi di sejarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum." Sangatlah buruk apa yang mereka sodorkan untuk diri mereka sendiri. Qaddamat lahum anfusuhum, ay qaddamat anfusuhum lahum. Qaddamat itu fi'il madhi, ada ta'ut ta'nits, feminin, karena ada anfus. Anfus itu jamak dari nafas, jiwa-jiwa gitu ya. Apa yang disodorkan jiwa mereka untuk diri mereka itu sangat buruk sekali. Apa maksud ayat ini? Maksudnya manusia itu sebetulnya hidup di dunia ini setiap saatnya menyodorkan
sesuatu untuk dirinya nanti di akhirat. Ucapan kita, perbuatan kita, itu sebetulnya muncul dari kita, itu kita sedang menyodorkan, nanti kembalinya ke kita lagi. Apa yang kita ucapkan kembalinya ke kita. Apa yang kita perbuat kembalinya juga ke kita. Siapa yang nanam lombok, jangan mengharap yang tumbuh duren. Yang ditanam lombok kok yang tumbuh duren. Yang nanam duren juga jangan berharap yang tumbuh mangga. Apa yang kamu tanam, itu yang nanti yang muncul, itu yang berbuah itu. Nah, semua ucapan-ucapan kita itu naik ke langit. Semua perbuatan kita itu naik ke langit. Dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang di kanan dan yang di kiri. Raqibun Atid. Ada yang mengatakan malaikat yang nyatet kebaikan namanya Raqib. Malaikat yang nyatet keburukan namanya Atid, ada di sebelah kiri. Ada yang mengatakan malaikat itu yang nyatet keburukan namanya Raqib Atid. Jadi bukan dua malaikat, tapi Raqibun Atidun itu satu malaikat. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang penting dicatat. Yang penting ada malaikat yang nyatet. Dan terus perang gara-gara khilaf gitu ya. Nah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dicatat oleh malaikat-malaikat ini naik ke langit. Dan Allah juga Maha mengetahui. Nanti kita di akhirat, apa yang kita lakukan itu dikembalikan ke kita. Dari mulai di dalam kubur. Dari mulai kita mati di dalam kubur, kata Rasulullah SAW, kalau orang yang matinya husnul khatimah, nanti bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian ada temannya, ada yang menemani dia, satu sosok yang indahnya luar biasa. Nggak pernah kamu melihat orang yang seindah itu, menyenangkan, dilihat menyenangkan, indah, tutur katanya halus, baunya harum, aromanya ini harumnya luar biasa. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya ini amal perbuatan kamu waktu di dunia. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk yang indah. Sebaliknya kalau orang yang buruk, nanti yang menemani dia sosok makhluk yang sangat buruk, tidak sedap dipandang, baunya luar biasa, omongannya pedes, tidak enak. Kita kalau kumpul orang seperti itu 2 detik sudah tidak kuat kita ya. Ada orang tidak pernah mandi aja, kita duduk di sebelahnya satu ruangan ditutup. Satu ruangan itu ya, di bis umpamanya, sebelahnya orang nggak pernah mandi gitu. Ditutup itu ya, nggak pakai AC lagi, panas, ditutup semuanya. 1 jam jadi seperti setahun itu, nggak kuat kita, tarik nafasnya bisa satu-satu. Nah bagaimana ini kalau ratusan tahun dikubur bersama orang seperti itu, sosok seperti itu, dipandang nggak sedap lagi, diajak ngomong nggak enak jawabnya. Oh, itu sudah siksa yang sangat besar sekali. Belum lagi nanti ketika hari kebangkitan kita dihisab, ditimbang, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sampai ujung-ujungnya masuk ke neraka itu yang paling parah. Dan yang paling parah sekali siksa yang didapat oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang paling parah daripada api neraka itu sendiri, daripada pukulan-pukulan yang didapat di neraka, yang lebih parah dari itu adalah mereka tidak digubris lagi oleh Allah. Itu yang paling parah. Doa tidak mau didengarkan, manggil Allah tidak mau jawab. Itu jadi sudah kehilangan harapan. Kita kalau di dunia ini punya masalah sebesar apapun masih punya harapan. Masih punya harapan karena kita yakin Allah itu mendengar suara kita. Allah itu mendengar doa-doa kita. Nah, harapan itu yang menjadikan motivasi bagi kita untuk bertahan. Tapi kalau sudah umpamanya kita dapat laporan, Allah tidak mau dengar lagi ucapan kamu. Habis kita ini. Tidak punya harapan di dalam hidup lagi. Di dalam hidup kita ini, semua manusia kalau tidak mau mendengarkan kita, asal Allah masih mendengarkan kita masih bisa hidup. Masih ada pelita di dalam hati kita.
Nah, sama seperti anak itu ya. Anak itu kalau dihukum orang tuanya, dicubit, dipukul umpamanya, sakit. Tapi masih lumayan daripada diputus hubungan. Ya, kamu mulai sekarang tidak usah bicara sama aku lagi, tidak usah ketemu lagi. Wah, itu hukuman paling berat, tidak bisa ketemu orang tua lagi, masih syar. Naudzubillah min dzalik. Nah, begitu juga hukuman yang berat nanti di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, mereka orang-orang Yahudi ini kata Allah Subhanahu wa taala menyodorkan ke langit perbuatan mereka ini, yaitu dukung-mendukung dengan orang kafir. Padahal mereka sendiri kan sebetulnya kafir. Cuma Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan perbedaan mereka dengan orang-orang musyrik Mekah. Mereka ini harusnya tahu siapa Nabi Muhammad SAW karena mereka ini punya kitab, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memilih mendukung orang-orang musyrik. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh sangat buruk sekali apa yang mereka sodorkan untuk diri mereka sendiri. Apa itu yang mereka sodorkan untuk diri mereka sendiri? An sakhitallahu alaihim. Satu, yang mereka sodorkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka. Yang murka ini zat yang maha penyayang. Zat yang maha penyayang kok bisa murka? Ini berarti mereka sudah kelewat batas. Ya. Ada anak, ibunya bisa murka kepadanya. Oh, ini berarti anak yang kelewat batas. Ibu kok bisa murka? Ibu itu paling sayang kepada anak. Kok ini ibunya bisa murka? Ini berarti sudah kelewat batas. Orang yang paling buruk di masa Rasulullah SAW adalah orang yang mati karena tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, semua orang ini, Nabi ini diutus rahmatan lil alamin, ini terbunuh dengan tangan Rasulullah. Itu aja terbunuhnya tidak secara langsung. Nabi hanya melempar tombak, tombaknya menggores lehernya, terus dia terkelepar. Cuma goresan sedikit ya. Terkelepar selama 3 hari, tersiksa, habis itu mati. Nabi itu tidak pernah bunuh. Dalam riwayat, Nabi itu waktu perang saja tidak bunuh. Jadi Nabi itu bertahan waktu perang. Yang bunuh sahabat. Nabi tidak pernah bunuh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak mungkin lah, tidak bunuh. Tapi saya lebih condong pendapat yang mengatakan Nabi tidak membunuh. Karena Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Nah, pertama mereka dapat murkanya zat yang maha penyayang. Berarti ini sudah kelewat batas. Orang yang ngamuk terus setiap hari, gampang ngamuk, sama orang yang sabar. Kalau marah, nakuti yang mana? Yang sabar itu yang lebih nakuti. Ini orang tidak pernah marah, atau marah. Yang sabar itu lebih nakuti. Kalau kita lihat orang marah, terus kita lama-lama terbiasa. Nah, orang tua yang wibawa di matanya anak, itu orang tua yang tidak gampang marah. Kalau sedikit-sedikit marah, nak, jewer sedikit, lama-lama anaknya kebal. Dimarah dia santai. Tapi orang tua yang tidak gampang marah, begitu ngelirik sedikit, anaknya langsung takut. Nah, saya pernah lihat guru saya. Guru saya tidak pernah lihat marahnya sama sekali. Tidak pernah lihat marahnya. Waktu di Tarim dulu masih roha, anaknya masih kecil. Hadir di rohanya dia, ya Allah, umurnya mungkin masih 4 atau 5 tahun. Anak kecil biasa kan tidak paham adab mas ya. Di roha itu, anaknya ini tiba-tiba ketawa suaranya agak tinggi sedikit. Guru saya ini cuma ngirit anaknya gitu, anaknya langsung umur 4 atau 5 tahun langsung nunduk gini anaknya. Padahal dia sama anaknya ya guyon sama anaknya. Nah itu orang yang sabar. Kalau dia menambah wibawa ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sabar, maha santun, maha penyayang, maha kasih.
kok bisa marah? Itu berarti ini hamba ini keterlaluan sekali. Keterlaluan ini hamba. Yang pertama yang mereka sodorkan adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa fil azabi hum khalidun. Mereka akan kekal berada di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini azab ini tabi' mengikuti. Intinya adalah murka. Murka itu berarti sudah dikeluarkan dari rahmat Allah. Kalau dikeluarkan dari rahmat Allah, Allah tidak gubris mereka lagi. Gitu ya. Mau doa seperti apa tidak digubris oleh Allah SWT. Azab itu hanya efek samping dari murka. Jadi mana yang lebih hebat? Yang lebih menyeramkan? Murka atau azab? Murka itu lebih menakutkan daripada azab. Dua-duanya menakutkan. Tapi murka itu lebih menakutkan daripada azab. Makanya seorang wali itu, dia ada yang mengatakan, ya Allah, asal aku dapat ridhomu ya Allah, hidupku ini bahagia. Mau kau letakkan aku di neraka, neraka itu jadi nikmat kalau aku dapat ridhomu. Tapi surga itu menjadi neraka jika aku mendapat murkamu. Orang dikasih makan, macam-macam nih makan. Tapi orang yang dia cintai marah kepada dia. Jadi enak enggak makan? Tidak ada enaknya sama sekali. Tapi tidak dapat makan, tapi dia ini dapat kabar orang yang dia cintai ini suka kepada dia, ridho kepada dia. Tidak ada makan juga hidupnya kan bahagia. Nah, karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan materi. Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa. Kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bahagia. Nabi Muhammad SAW itu apa materi yang dimiliki Nabi? Apa yang dimakan oleh Rasulullah? Kadang-kadang ganjel perutnya 3 hari dengan batu, tapi tidak ada orang yang hidupnya lebih bahagia dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari murka Allah dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di ayat yang berikutnya, walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Walau kanu, andai. Kita sudah bahas kalau ada kata lau itu berarti tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau Allah menggunakan kata lau di dalam ayat Al-Quran, berarti itu tidak mungkin terjadi. Allah tidak menghendaki itu terjadi. Walau kanu yu'minuna billah, andai orang-orang tersebut, khususnya orang Yahudi, yu'minuna billah wan nabi, beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah. Wan nabi, dan beriman kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Boleh juga beriman kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka yang ajarannya membenarkan ajaran Isa dan ajaran Musa. Andai mereka beriman, wama unzila ilaihi, dan andai mereka itu juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, tidak mereka rubah-rubah. Andai mereka itu beriman kepada Taurat dengan iman yang sebenar-benarnya, tidak mereka ubah-ubah pemahamannya, tidak mereka ubah-ubah ayat-ayatnya, maka pasti mereka akan beriman kepada Al-Quran. Jadi ini saling berkaitan. Andai mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, maksudnya beriman kepada Taurat, begitu juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada mereka juga melalui Nabi Muhammad SAW. Andai mereka melakukan 3 hal ini, beriman kepada Allah, Nabi, dan kitab yang diturunkan kepada mereka dengan keimanan yang sebenarnya, bukan dengan kemunafikan, sebab sebagian dari mereka ada yang menampakkan keimanan padahal di belakang tidak seperti itu. Nah, ini tidak seluruh Yahudi ya. Tidak seluruh Yahudi.
Mattakhaduhum awliya. Mereka tidak akan mengangkat orang-orang kafir itu sebagai pendukung mereka atau sebagai teman setia mereka. Bagaimana orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab, kok mengangkat orang yang menutup diri dari apa yang mereka imani itu sebagai teman setia. Ini sudah pernah kita bahas ya. Yang dimaksud ittakhadhu auliya, mengangkat itu berarti menjadikan dengan sebenar-benarnya orang kafir itu sebagai sahabat atau teman setia. Teman setia itu apa sih? Teman setia itu, ini sudah kita bahas tapi tidak ada salahnya saya ulang sedikit. Teman setia itu teman yang tidak ada batasan lagi antara kita dengan dia, tidak ada rahasia, tidak ada batasan lagi. Dan saling dukung-mendukung. Itu namanya teman setia. Nah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, dia tidak akan menjadikan non-muslim itu sebagai teman setia. Loh, saya punya sahabat orang non-muslim, boleh enggak? Boleh aja. Nah, terus ini bertentangan enggak dengan ayat ini? Nah, saya sudah pernah bahas. Ayat ini, waktu turun kondisinya berbeda dengan kondisi sekarang. Makanya sebagian ahli tafsir ada yang memilah non-muslim itu jadi 3. Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya ya. Non-muslim itu jadi 3 kelompok. Nah, kita tidak boleh menutup kenyataan menghantam semuanya sama. Tidak bisa karena memang ada perbedaan. Gitu ya. Non-muslim itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah non-muslim yang hidup berdampingan baik dengan orang Islam. Hidupnya berdampingan dan rukun. Tidak punya niat mencelakai orang Islam. Dan tidak ada tanda-tanda itu, tidak ada gitu. Salah satu contohnya, saya tinggal di Villa Gerah Hijau ini. 50% Islam, 50% Muslim. 50% Islam, 50% non-Muslim. Non-Muslim. Tidak ada tanda-tanda mereka ini mau bunuh kita atau mencaci kita. Tidak ada. Saya harus gimana? Kalau ketemu di jalan, tutup muka ini. Boleh tidak saya sama tetangga saya non-Muslim duduk? Malah dianjurkan kamu duduk untuk berdakwah. Dianjurkan kamu menarik mereka. Kalau kita membatasi diri kita, tidak bergaul dengan mereka, terus dakwahnya bagaimana? Loh, saya punya sahabat, boleh enggak? Boleh saja, sah-sah saja. Kalau kamu pastikan tidak ada tanda-tanda mereka itu menghancurkan Islam atau punya misi untuk menarik orang-orang, menyesatkan orang-orang Islam. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, bersahabat aja dengan mereka. Ya sebatas dunia, gitu ya. Tanya pendapat, umpamanya mengenai resep masakan, obat, dokter, tidak ada salahnya. Umpamanya punya masalah, kita anggap ini kok orang bisa menyelesaikan masalah, kita curhat pada dia. Minta pendapat, boleh enggak? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi harus dipastikan tidak ada tanda-tanda itu ya. Yang kedua, non-Muslim yang memerangi Islam secara fisik. Memerangi Islam secara fisik. Tidak boleh ini kita jadikan wali atau teman setia. Tidak boleh, bagaimana dia memerangi Islam kok. Kamu bersahabat setia dengan orang-orang itu, berarti kamu bersahabat dengan orang yang membunuh saudara kamu seagama. Tidak boleh. Ini yang masuk di dalam ayat ini. Masuk di dalam ayat ini. Yang ketiga, non-Muslim yang membenci Islam walaupun
tidak memerangi secara fisik. Ini juga tidak boleh kita jadikan sahabat. Masa dia membenci Allah, membenci Nabi Muhammad SAW, kita bersahabat dengan orang yang membenci Allah, membenci Nabi Muhammad. Perlu dipertanyakan iman kita seperti apa. Pasti suatu saat dia akan menghina Allah, akan menghina Nabi Muhammad SAW. Minimal kalau tidak terucap, dia akan menampakkan, merendahkan Allah, merendahkan Nabi Muhammad SAW, atau merendahkan ibadah kita. Orang begini kita tidak boleh, senyum saja tidak boleh sama orang seperti ini. Harus menampakkan ketidaksukaan karena perbuatannya itu. Karena perbuatan itu. Nah, kalau kita bisa memastikan non-muslim ini tidak ada tanda-tanda memerangi secara fisik atau tidak ada tanda-tanda membenci Islam, kita jadikan sahabat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, di Indonesia ini mungkin yang kedua tidak ada, tapi yang ketiga ada. Nah, yang tidak suka lihat orang Islam itu ada, walaupun tidak memerangi secara fisik, kecuali di daerah apa, Poso ya. Waktu itu Yang Ambon. Ambon itu ya, di Ambon itu dulu perang itu pun politik. Itu politik gitu ya. Digesek supaya terjadi pertumpahan darah di situ. Alhamdulillah sekarang sudah damai mereka ya. Nah, kita lanjutkan. Ini yang dimaksud mereka orang-orang Yahudi ini menjadikan teman setia orang-orang musyrik ini. Orang-orang musyrik ini mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Dan memang mereka orang-orang Yahudi ini punya keinginan yang sama dengan orang-orang musyrik itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, andai mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab mereka, mereka tidak mungkin melakukan itu. Berarti orang yang menjadikan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam sebagai sahabatnya, tidak ada iman di dalam hatinya kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Ini yang dimaksud sahabat loh ya, sahabat setia loh ya. Kalau cuma senyum aja di jalan, ya tidak ada masalah, bukan sahabat. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, sahabat itu yang tidak ada rahasia antara kita dengan dia. Walakin, akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi, memang katsiran minhum, sebagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang nyata-nyata fasik, senang membangkang Allah, membangkang Nabi, dan membangkang kitab yang diturunkan Allah kepadanya. Nah, ada kata kasiran, itu berarti ada yang tidak. Nah, ada yang tidak seperti itu. Makanya sahabat Nabi ada yang Yahudi. Ada orang Yahudi yang sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Pasti kamu, hai Muhammad SAW, dan orang-orang yang sejalan dengan Nabi Muhammad SAW akan mendapati, sekali lagi akan mendapati berarti orang-orang yang di sekitarnya. Ini ayat turun berkenaan dengan kondisi di masa itu. Jadi tidak harus seperti ini terus gitu ya. Latajidanna, ada kata lam lazimah dan ada nun takkid. Sebetulnya cukup mengucapkan tajidu. Tajidu itu berarti kamu akan mendapati. Tapi ada lam lazimah latajidah. Ditambah lagi, latajidah itu sudah cukup gitu ya. Ditambah lagi nun takkid namanya. Latajidanna artinya kamu pastilah sangat mendapati. Gitu ya. Pasti kamu. Asyad dan nasi adawatan. Orang-orang yang paling besar permusuhannya, keras permusuhannya. Adawah itu musuh.
lilladzina amanu, besar keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan beriman Al-Quran itu kitab yang benar. Kamu akan mendapati yang permusuhannya lebih besar, yang paling besar adalah Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Yang dimaksud Yahudi di sini adalah Yudaism gitu ya. Jadi tidak semua orang Yahudi itu sebetulnya memusuhi orang Islam. Ada orang Yahudi yang memusuhi Islam, Bani Israel gitu ya. Bani Israel itu tidak semuanya Yahudi, tidak semuanya Yudaism gitu ya. Tidak semua Bani Israel itu punya sifat memusuhi Islam. Sampai sekarang pun seperti itu, tidak semuanya. Ada orang-orang di kalangan mereka yang memang dari kecil sudah dimasukkan semua didoktrin ya, Zionis gitu ya, didoktrin hal-hal yang menampakkan di mata mereka itu citra Islam yang buruk, gambaran Islam yang buruk, sehingga kebencian mereka dengan Islam itu sudah mengakar dari kecil. Ada sebagian mereka yang tidak sepakat sama itu. Ada yang netral, ada yang netral. Nah, ini yang dimaksud Yahud di sini, ya Zionis itu dari zaman Nabi itu, bibit-bibitnya itu sudah ada. Buktinya saya pernah lihat juga di YouTube itu, orang-orang Yahudi yang tinggal di Amerika. Orang Yahudi yang tinggal di Amerika, mereka mendemo Zionis yang tinggal di Israel. Ya, perbuatan mereka terhadap orang-orang Palestina. Mereka berbuat baik dengan orang-orang Islam. Nah, dari zaman Nabi Muhammad SAW, tidak semua Yahudi itu seperti itu. Ada juga yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang masuk Islam. Bahkan salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW itu Yahud. Salah satu istrinya Rasulullah SAW. Nah, ini supaya kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita memusuhi ras tertentu. Tapi yang kita musuhi itu perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Jadi tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita membenci Yahudi. Tidak ada. Tidak ada ajaran itu. Nah, itu salah paham dalam memahami ayat Al-Quran. Mengajarkan kepada kita benci kepada umpamanya Cina. Tidak ada ajaran Islam membenci Cina. Tidak ada sama sekali. Bahkan Nabi sendiri bersabda, utlubul ilma walau, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di zamannya Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan kepada kita benci kepada umpamanya orang Amerika. Tidak ada. Ajaran itu tidak ada seperti itu. Atau orang Inggris, tidak ada. Orang Belanda, tidak ada ajaran kita. Loh, lah dulu kok perang sama Belanda? Nah, itu situasinya lain. Memang Belandanya penjajah. Kita benci perang kepada Belanda waktu itu bukan karena Belandanya. Kalau Belanda tidak berbuat yang aneh-aneh, ya kita tidak perang. Perangnya kepada Belanda karena dia itu menjajah. Penjajahannya sudah selesai, sampai sekarang ketemu orang Belanda benci terus. Penjajah. Ini kamu yang salah. Ini penjajah, siap lihat ada orang Belanda marah, ini panas, ada dadanya. Itu boleh jadi yang kamu panas itu, yang kamu marah itu jangan-jangan dia Islam. Orang Belanda tapi Islam. Bisa jadi. Lihat orang Cina. Ini orang Cina. Bisa jadi Islam dia. Walaupun dia tidak Islam, kita tidak boleh benci. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan buruk. Kalau melakukan perbuatan buruk, itu sudah tidak ada kaitannya dengan ras. Perbuatan baik itu tidak berkaitan dengan ras. Perbuatan buruk juga tidak berkaitan dengan ras, nasab apapun.
Semua orang yang berbuat baik harus kita dukung kebaikannya. Semua orang yang berbuat buruk, walaupun muslim, kita harus benci. Ada seorang muslim berbuat buruk, ya kita harus benci. Bukan karena kemuslimannya, tapi karena keburukannya. Orang muslim berbuat zalim kepada non-muslim, mana yang kita bela? Yang didolimi siapa? Itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan agama. Yang didolimi siapa? Yang berbuat zalim itu harus kita hukum. Loh, itu Islam, loh, itu agama dengan saya, tidak ada hubungannya. Agama Islam itu mengajarkan kita membenci kezaliman, membenci keburukan, dan menghormati kebaikan, mendukung kebaikan. Loh, tapi itu kekafirannya non-muslim itu kan keburukan juga. Ya, kita harus benci kepada non-muslimnya karena non-muslimnya. Tapi kita juga harus benci kepada orang Islam ini karena kezalimannya. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa kita, ya sudah ini karena yang berbuat zalim ini orang Islam, saya sembunyikan. Kamu tidak amanat ya. Nanti di mata Allah kamu dituntut. Kalau kamu dijadikan hakim, lalu kamu membela orang yang salah karena seagama dengan kamu nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat. Karena hakim itu membela yang benar. Membela yang benar. Dan ini sudah pernah kita bahas. Bagaimana Rasulullah SAW waktu itu hampir dalam tanda kutip mempercayai sekelompok orang Islam yang memfitnah seorang Yahudi. Jadi ada satu orang Islam yang maling waktu perang itu, dia maling harta rampasannya temannya. Supaya tidak ketemu, dia takut ketemu, harta rampasan itu diletakkan di rumahnya orang Yahudi. Nah, ada saksi mata yang melihat bahwa si Muslim ini yang meletakkan ke tempat Yahudi. Nah, tapi satu keluarganya orang Islam ini datang ke Nabi Muhammad SAW terus mengajak bicara Rasulullah SAW, nego dengan Rasulullah SAW, ini kita ini sama-sama Muslim, keluarga saya Muslim, anak saya ikut perang ini, bla 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 bla. Nabi itu hampir membela itu, terkecoh. Karena Nabi itu kan manusia. Wahyu turun memberitahu Rasulullah SAW untuk berlaku adil. Maka Nabi ayyahul, kata Allah, seorang nabi itu tidak akan yahul itu tidak amanat. Ya. Nabi itu pasti amanat. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali jadi khalifah lagi. Baju perangnya dimaling sama satu orang Yahudi ini, Yahudinya maling betul. Ya. Sampai Sayyidina Ali tahu ini baju perangnya dia, ada ciri-cirinya. Berangkat ke hakim, bukan direbut. Berangkat ke hakim. Sayyidina Ali mengadukan, ini baju perang saya. Kata hakimnya, ada buktinya enggak? Ini baju perang kamu. Ada buktinya, siapa? Hasan dan Husain. Kata Yahudinya, Amirul Mukminin, kamu kan tahu kita tidak bisa menerima saksi orang saksi kerabat. Tidak bisa diterima, pasti kerabat kamu akan mendukung kamu. Ada bukti lain enggak, wahai Amirul Mukminin? Tidak ada. Ya, kalau gitu ini punyanya Yahudi. Ini Amirul Mukmininnya loh ya. Kalau begitu ini punyanya Yahudi, ini tidak bisa kamu ambil. Yahudinya itu akhirnya masuk Islam gara-gara keadilan Islam. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, andai kata orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi itu dan orang-orang musyrik Mekah, karena mereka punya kepentingan tadi ya, punya kepentingan. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu pasti akan mendapatkan, pasti sangat akan mendapatkan yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mengatakan kami adalah Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani itu
lebih dekat kepada orang-orang Islam di masa itu. Di masa itu lebih dekat karena sebetulnya mereka itu tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau orang Yahudi itu ada rasa marah di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, rasa hasad, dengki kepada Nabi Muhammad SAW, karena seperti yang saya jelaskan tadi, mereka merasa dirugikan oleh Rasulullah SAW karena Nabi yang terakhir bukan dari ras mereka, dan ekonomi mereka ini hancur karena Nabi mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Orang-orang musyrik juga punya kepentingan dunia. Nah, orang-orang Nasrani itu sebetulnya tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu yang paling mudah mendengarkan nasihat Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa ini kalau kita baca di dalam sejarah adalah siapa itu namanya, Raja Ethiopia mungkin, Najasyi. Nah, Raja Najasyi. Raja Najasyi itu yang melindungi, dia Nasrani. Raja Najasyi itu yang melindungi sahabat-sahabat Rasulullah SAW waktu hijrah pertama ke Habasyah. Datang orang-orang musyrik Mekah untuk menarik sahabat Nabi, termasuk diantaranya Ja'far, saudaranya Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, untuk menarik mereka kembali menuju ke Mekah, jangan sampai dapat perlindungan. Tapi ketika Ja'far itu menjelaskan kepada Raja Najasyi itu ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian Raja Najasyi itu melindungi orang-orang Islam. Jadi Raja Najasyi itu terkenal di masa itu moderat. Semua agama asal tidak berbuat kerusuhan dilindungi oleh mereka. Nasrani itu, orang Nasrani, walaupun terakhirnya masuk Islam. Di akhir-akhirnya masuk Islam. Dan dalam riwayat, waktu mendapat kabar Najasyi itu wafat, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat ghaib. Sholat ghaib di kota Madinah, menyolatkan Raja Najasyi itu menunjukkan bahwa dia itu masuk Islam. Tapi dia itu sebelum dia masuk Islam juga dia melindungi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian waktu Nabi dilempar di Taif itu, dilempar batu, ada satu orang yang mendatangi Rasulullah SAW membawakan air dan kurma, itu adalah seorang Nasrani yang tidak punya kepentingan. Kemudian asbabun nuzulnya ayat ini karena ada 8 orang pendeta yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menjenguk Rasulullah SAW. Dan setelah Nabi membacakan ayat, 2 diantaranya masuk Islam. Nah, Allah menunjukkan dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Semua itu dikarenakan di antara mereka itu terdapat Kisis itu pendeta. Waruhbanan dan rahib. Jadi kalau kisis itu ulama-ulama gitu ya, ulama-ulama mereka. Kalau ruhban itu orang-orang solehnya lah, yang mencontohkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kisis itu cendikiawannya, ruhban itu orang yang melakoni gitu. Ada 2 kelompok ini. Nah, karena ada kisis, ada ruhban, itu menjadikan masyarakat mereka itu cenderung lebih terbuka. Wa annahum, jadi ada 3 permasalahan yang menjadikan mereka itu lebih dekat dengan orang Islam. Itu ada 3. Yang pertama ada pendetanya. Yang kedua ada ruhban. Ruhban itu jamak dari rahib. Rahib itu sebetulnya akar kata dari rohaba. Rohaba itu orang yang takut, yang tunduk. Jadi para rahib itu orang yang takut tunduk kepada Allah. Ada pendeta, ada rahib,
Yang ketiga, wa annahum la yastakbirun, dan mereka itu tidak menyombongkan diri seperti orang Yahudi. Tidak merasa, kalau orang Yahudi itu agamanya itu bercampur baur dengan ras. Makanya mereka tidak menerima ras lain untuk jadi Yahudi, tidak bisa. Orang selain Yahudi, agamanya Yahudi itu tidak bisa. Agama Yahudi itu harus dari ras mereka, makanya agamanya tidak berkembang. Kalau agama Nasrani itu berkembang karena ada mereka menerima siapapun sama rata, semua orang hampir mirip-mirip lah dengan Islam. Kemudian ada ulamanya, ada orang-orang solehnya, istilahnya ada orang-orang yang menjalani apa yang mereka yakini. Kemudian ada dakwahnya juga, ada dakwahnya. Makanya agama yang terbesar di dunia ini ya agama Nasrani dan agama Islam. Sebetulnya agak mirip-mirip gitu ya, tapi lainnya mereka itu menyembah Isa sebagai anak Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini aqrabahum mawaddatan, itu yang paling dekat rasa persahabatannya itu orang Nasrani. Tapi bukan berarti terus mereka itu sahabat kita. Wah, ketemu orang Nasrani terus, yo sahabatku. Enggak. Allah mengatakan akrabahum. Itu artinya apa? Akrabahum, yang paling dekat di antara mereka. Di antara orang-orang kafir ini. Tapi semuanya kafir. Bukan kemudian disalah tafsirkan, oh berarti Nasrani itu ikhwan kita. Besok Natal kita ke gereja. Karena mereka itu dekat. Salah. Salah. Kalau memahami itu harus dengan jeli, dengan jelas. Allah mengatakan akrabahum mawaddatan. Akrabahum, humnya itu kembalinya ke siapa? Ya ke orang musyrik Mekah, orang Yahudi. Nah, kita harus lihat orang Yahudi Mekah itu bencinya seperti apa. Orang Yahudi itu bencinya luar biasa terhadap Islam. Orang musyrik Mekah waktu itu bencinya luar biasa kepada orang Islam. Orang Yahudi lebih dekat kepada Islam dibanding mereka. Berarti masih ada nggak bencinya? Masih. Bukan tidak ada loh ya. Masih ada nggak terimanya dengan Islam. Cuma lebih gampang kita itu bergaul dengan orang Nasrani daripada bergaul dengan orang orang Yahudi. Kalau orang musyrik Mekah kan sekarang nggak ada. Ya, mungkin orang musyrik yang nyembah batu sekarang kalau ada, kita bergaul dengan orang Nasrani, dengan orang penyembah batu lebih mudah dengan orang Nasrani karena konsep beragamanya itu masih mirip-mirip gitu ya. Walaupun sebetulnya dengan Yahudi itu kita lebih mirip loh. Dengan Yahudi itu kita lebih mirip. Sebab Yahudi itu kalau Nasrani itu enggak mantang kayak orang Yahudi. Mereka itu ya makan babi, ya makan. Kalau orang Yahudi enggak makan babi. Enggak mau makan babi, minum minuman mereka enggak mau. Dijalani betulan karena itu kebanggaan mereka. Cuma yang menjadikan kita jauh dengan mereka itu karena sombongnya luar biasa mereka ini ya. Tidak bisa nyatu dengan kita. Mereka merasa di ras mereka ini ras paling mulia sampai detik ini. Sebagian besar ya, sampai detik ini. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Tapi ayat ini kan bisa berubah-ubah dengan berubahnya zaman. Nah, buktinya ada perang salib. Nah, bencinya orang-orang Nasrani waktu itu membunuh orang-orang Islam. Dan bisa jadi di kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu, orang Yahudi itu ada yang lebih baik dengan kita, yang tidak Zionis itu ya. Orang Nasrani itu ada yang lebih jahat, bisa jadi. Tapi di masa ini, yang paling dekat itu adalah orang-orang Nasrani. Walaupun ada yang menafsirkan di sepanjang zaman pada hakikatnya Nasrani itu lebih dekat dengan Islam. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ada perubahan, ya bisa berubah. Jangankan Nasrani, orang sama-sama Islam aja bisa musuhan. Karena kondisi kan, sama-sama Islam.
Jangan cuma sama-sama sholat di masjid itu bisa perang. Sama-sama sholat di masjid dunia perang, musuhan. Nah, apalagi yang Nasrani ini bisa berubah juga karena kondisi. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya mau menjelaskan di dalam ayat ini buruknya kondisi mereka semua, dan yang terburuk adalah orang Yahudi, betul ya, yang memiliki kesombongan dan kebencian, termasuk orang musyrik Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.